Kelompok Yahudi ekstremis tercatat beberapa kali telah melakukan ritual keagamaan di Masjid Al-Aqsa. Menurut Wafa, ritual itu mulai dari meniup trompet hingga mencoba menyelundupkan seekor kambing. Dikutip dari Tribun News pada 23 April, penyelundupan itu dimulai saat kelompok tersebut menyebut diri mereka adalah Temple Mount atau Bukit Bait Suci. Sehingga sejumlah pemukim Yahudi itu masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem pada Senin 22 April 2024 kemarin. Yahudi ekstremis tersebut mencoba menyelundupkan kambing demi ritual kurban mereka menuju perayaan Paskah Yahudi. Pendukung mereka percaya bahwa pengorbanan itu dianggap sebagai puncak dari ritual pendirian Temple Mount di lokasi Masjid Al-Aqsa. Namun diketahui polisi Israel justru telah menahan 13 pemukim ekstremis Yahudi itu saat ketahuan mencoba menyelundupkan kambing. Pria Palestina membongkar bom MK84 milik Israel yang gagal meledak di kota Khan Yunis, bagian selatan Gaza. Disebutkan berat bom itu mencapai 1 ton dan bisa saja meledak dan menghancurkan hingga radius 370 meter. Dikutip dari Tribun News pada 23 April, kabar itu melansir laporan Al Jazeera pada Senin 22 April 2024. Terlihat dalam video, para pria yang memakai rompi polisi Palestina itu memperlakukan bom yang gagal meledak dengan hati-hati dan perhitungan cermat. Bom dengan berat hampir 1 ton tersebut tadinya dalam posisi menyender ke dinding. Satu petugas kemudian memalu dinding dengan martil besar, sembari petugas lainnya menahan bom dengan menggunakan tali agar tidak timbul hentakan keras. Setelah dalam posisi rata, seorang petugas kemudian membongkar bagian tengah bom. Dengan hati-hati, ia memutar bagian tengah bom dengan putaran ke arah kiri, hingga tampak bulatan berwarna silver bertuliskan Electronic Bomb Vaults FMU 139. Perlu diketahui, efek kerusakan ledakan dari bom tersebut mampu membentuk kawah selebar 15 meter dan kedalaman 11 meter. Bom itu dapat menembus logam setebal 38 cm atau beton setebal 3,4 meter tergantung pada ketinggian jatuhnya dan menyebabkan fragmentasi mematikan hingga radius 400 yard atau sekira 370 meter. Pemimpin oposisi Yair Lapid mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk segera mundur dari jabatannya. Disebutkan oleh Lapid bahwa hal yang wajar jika Netanyahu menyusul Kepala Intelijen Militer Israel Mayor Jenderal Aharon Halifa. Dikutip dari Tribun News pada 23 April, kabar itu disampaikan Lapid pada Senin 22 April kemarin. Lantaran menganggap Netanyahu gagal dalam memprediksi serangan pada 7 Oktober 2023 serta menyusul pengunduran diri Halifa. Menurut channel 13 Israel, dalam sebuah jajak pendapat pada Minggu 21 April, 2/3 warga Israel tidak mempercayai klaim Netanyahu, di mana negara mereka hampir mencapai kemenangan dalam perang yang sedang berlangsung di Gaza selama lebih dari 6 bulan lamanya. Tak hanya itu, banyak warga Israel yang juga menuntut segera diadakan pemilu. Hal itu terbukti pada jajak pendapat yang menunjukkan 63% responden mendukung diadakannya pemilu dini. Sementara 33% lebih memilih diadakannya pemungutan suara sesuai jadwal pada Oktober 2026. Adapun Halifa sendiri diketahui mengundurkan diri pada Senin 22 April 2024. Keputusan Halifa disambut baik oleh Lapid. Namun Lapid juga meminta Netanyahu melakukan hal yang sama seperti Halifa. Yaman lontarkan pernyataan bernada ledekan saat kapal perang Jerman mundur dari Laut Merah. Disebutkan bahwa keluarnya kapal perang Jerman dari Laut Merah itu sebagai langkah di jalan yang benar. Dikutip dari Tribun News pada 23 April, ledekan itu disampaikan oleh Deputi Menteri Luar Negeri Pemerintah Yaman, Hussein Al-Ezzi, pada Minggu 21 April 2024. Ezzi mengklaim bahwa Yaman sangat menghormati hak serta kepentingan bangsa-bangsa lain. Ia bahkan menyatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang terpaksa memundur
memusuhi Yaman. Tapi siapapun yang melakukannya telah melakukan kesalahan fatal terhadap dirinya sendiri serta negara Yaman. Ezi menambahkan bahwa negara-negara lain juga harus mengikuti langkah Jerman, disebutnya juga demi menghormati Yaman. Israel disebut tak bisa ungguli kekuatan yang dimiliki Hizbullah, di mana Hizbullah mendominasi pertempuran dengan menjatuhkan banyak drone milik IDF. Dikutip dari Al-Mayadin pada 23 April, kabar itu disampaikan oleh pakar urusan perlawanan Palestina, Hani Al-Dali pada 23 April 2024. Al-Dali menganalisis keberhasilan Hizbullah dalam menjatuhkan drone Israel serta dampak yang ditimbulkan terhadap militer musuh. Ia menjelaskan bahwa Hizbullah secara horizontal dan vertikal memperluas operasinya dalam konfrontasi melawan Israel, serta mengirimkan pesan-pesan militer pendudukan yang tercermin di kancah politik dan medan perang. Al-Dali juga merespon soal Hizbullah mempublikasi rekaman video penembakan jatuh drone Israel. Disebutkannya bahwa hal itu membuktikan bahwa Israel tidak memiliki keunggulan dalam pertempuran udara atau pengintaian, serta Hizbullah sukses menghalangi Israel dalam mengumpulkan informasi mengenai kepemimpinan, faksi, dan kemampuan perlawanan. Ia menegaskan bahwa rekaman Hizbullah itu berdampak pada moral, militer, dan masyarakat Israel. Panglima Houthi mendesak pasukannya untuk mengintensifkan serangan, menggempur kapal Israel yang nekat melintas di Laut Merah dan sekitar Samudra Hindia. Dikutip dari Tribun News pada 23 April, kabar itu melansir Anadolu Agency pada 23 April 2024. Serangan itu dimaksudkan untuk kapal kargo Israel yang nekat melintas. Tak hanya kapal dagang, serangan Houthi juga akan menargetkan para sekutu terdekat Netanyahu seperti Amerika dan Inggris. Diketahui ada beberapa alasan Houthi mulai mengintensifkan serangan di rute laut. Tapi sebenarnya konflik ini sudah terjadi sejak November tahun lalu, tepatnya setelah milisi sayap kanan Iran membombardir rudal ke kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel di Laut Merah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.